Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti cukup persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Hanya ini Tuhan permohonanku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku. Saya undang paduan suara itu segera tampil ke depan. Berterima kasih, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti cukup persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
kehidupan kita boleh selalu menyembah Tuhan apapun yang kita alami, sehingga Tuhan pasti akan menolong, memberikan kemuliaan, pertolongan pada waktunya. Kita siapkan hati kita untuk boleh menerima firman. Kita nyanyikan dari nyanyian tambahan nomor 76. Mujizat masih terjadi. Ketika pada hidup datang menerpa, ku tahu Tuhanku selalu besertaku. Ketika tiada lagi harapan, ku tetap berharap padamu. Ketika pada hidup datang menerpa, ku tahu Tuhanku selalu besertaku. Ketika tiada lagi harapan, ku tetap berharap kau Yesus, Yesus. Kita bagi berdiri bersama-sama. Yesus, Yesus. Dan waktu kami serahkan pada Bapak Gembala. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat masih terjadi. Sekali lagi kortam katakan, Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat masih terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari bahwa menjelang kedatangan-Mu kedua kali, kami menghadapi badai lautan di dunia ini, sampai antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Menggunakan apapun yang ada pada kami tidak mampu, bahkan kami akan tenggelam binasa selamanya. Itu sebabnya kami mohon kekuatan firman-Mu saat ini Tuhan. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Dalam firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami Tuhan. Firman-Mu yang sanggup menolong kami, menguatkan kami menghadapi badai lautan dunia, memberi kemenangan kepada kami semua sampai kepada kesempurnaan Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua dengan urapan yang sama, baik di sini maupun yang mendengar siaran langsung radio, video, internet dimanapun berada. Urapi semua Tuhan, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Terima kasih, dan kami tidak ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan nikah buah nikah kami semuanya, sampai menyerahkan setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu. Peluklah kami, Engkau akan memberikan jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi, lewat roh ngantuk, roh najis, kerasa hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Gereja lain bersamaan kami
beribadah kepadamu saat ini dimanapun berada. Berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab, menjadi satu tubuh Kristus sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita kembali pada kitab Wahyu pasal yang ke-10. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya. Dan aku melihat seorang malaikat yang lain turun, yang lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Puji Tuhan. Ya. Jadi ini penampilan pribadi Yesus dalam 7 sinar kemuliaan. Penampilan pribadi Yesus dalam 7 sinar kemuliaan. Berselubung awan. Nomor 2, pelangi ada di atas kepala. Mukanya sama seperti matahari, kakinya bagaikan tiang api, 5 tangannya memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. 6, ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ia berseru dengan suara nyaring seperti singa yang mengaum. Puji Tuhan. Jadi ini penampilan pribadi Yesus dalam 7 sinar kemuliaan. Untuk apa? Untuk menyinari kita gereja Tuhan yang lemah, tak berdaya ini, ya, yang hina, berdosa, untuk satu waktu menjadi sempurna, sama mulia dengan Dia, menjadi mempelai wanita surga yang layak untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Puji Tuhan. Ini, ya, semoga kita bisa mengerti, ya. Jadi Tuhan harus kena percikan darah supaya Dia mempunyai sinar kemuliaan dan disinarkan kepada kita untuk menjadi sama mulia dengan Dia. Kita sudah sampai yang kelima, tangannya memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ini pembukaan rahasia firman Allah. Ya, sudah. Yang keenam sekarang, ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ini menunjuk kewibawaan dan kuasa Tuhan. Kewibawaan dan kuasa Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuh. Kewibawaan dan kuasa Tuhan, kuasa Yesus untuk mengalahkan musuh-musuh. Ya. Yang pertama, kaki kanannya di atas laut. Di atas laut. Ini mengalahkan musuh yang keluar dari dalam laut. Itulah antikris. Dalam Wahyu pasal yang ke-13. Ya, kakinya berada di dalam kaki kanannya. Tadi kaki kanannya, ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut. Ya, untuk mengalahkan musuh yang keluar dari dalam laut. Musuh yang keluar dari dalam laut. Itulah antikris. Wahyu pasal yang ke-13 mulai ayat 1. Itu antikris. Lalu aku melihat seorang binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa.
Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Ya, kekuasaannya yang besar. Itu kalau dibaca seterusnya, itulah antikris. Ini menunjuk tentang antikris. Ya, menunjuk tentang antikris di ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 42 bulan itu 3,5 tahun. Itu menunjuk antikris. Nah, jadi ini Yesus kaki kanannya menginjak laut. Nah, ini kewibawaan dan kuasa Tuhan. Kewibawaan dan kuasa Tuhan untuk mengalahkan antikris, binatang buas yang keluar dari laut. Mengalahkan antikris, binatang buas yang keluar dari dalam laut. Ya, ini semoga kita bisa mengerti. Tes 1, ya. Komputer bisa, ya. Baik. Ya, jadi mengalahkan antikris, binatang buas yang keluar dari dalam laut. Siapa antikris itu? Ya, jadi kita juga harus menerima sinar kemuliaan dari Tuhan, sama dengan menerima kewibawaan dan kuasa Tuhan untuk juga mengalahkan antikris. Jangan sampai kita dijajah antikris, tapi kita juga mengalahkan antikris. Siapa antikris itu? Yang pertama dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ketiga. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah ini, itu antikris. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut dan disembah. Ayat yang keempat, ya. Dan disembah sebagai Allah. Nah ini mau disembah, itu antikris. Ya, itu. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, ini antikris. Ya, siapa antikris? Tadi di ayat 3, manusia durhaka. Manusia durhaka. Itu antikris. Manusia durhaka. Ya, antikris manusia durhaka sama dengan melawan Tuhan. Tidak taat, tidak dengar-dengaran pada firman Tuhan. Itu manusia durhaka. Melawan Tuhan, tidak taat, tidak dengar-dengaran pada firman Tuhan, firman Allah, firman pengajaran yang benar. Itu manusia durhaka. Ya, itu antikris manusia durhaka. Kemudian siapa antikris? Jadi manusia durhaka tidak taat, tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, firman pengajaran benar. Siapa antikris? Yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua, surat 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-22. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi antikris adalah pendusta. Ya, antikris adalah pendusta. Itu pendusta. Menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, urapan. Ini tanpa urapan. Tadi durhaka tanpa firman, melawan Tuhan. Tidak taat pada firman. Sekarang pendusta itu tanpa urapan Roh Kudus. Tanpa urapan Roh Kudus. Itu pendusta. Ya, nah, kalau dusta berarti tidak setia juga. Hati-hati. Ya. Kalau orang berani berdusta berarti dia tidak setia. Nah, suami berdusta pada istri tidak setia sama istri. Istri berdusta pada suami tidak setia.
pada suap. Dan seterusnya. Nah, kita berdusta, tidak setia kepada Tuhan juga. Itu pendusta tanpa urapan, tanpa kesetiaan juga. Nah, inilah antikris siapa. Nah, kalau mau menang pada antikris, saudara, kalau kita harus menerima kewibawaan kuasa dari Tuhan untuk menang atas antikris. Menang atas antikris, prakteknya ya, tinggal balik aja. Yang pertama kita harus taat, dengar-dengaran pada Tuhan, pada firman pengajaran benar, apapun resikonya. Sampai daging tidak bersuara. Kita harus menjadi kehidupan Kristen yang taat dengar-dengaran. Taat dengar-dengaran pada firman Tuhan, firman pengajaran benar. Apapun resikonya, sampai daging tidak bersuara lagi. Sampai daging tidak bersuara. Yang kedua, sama tadi ya, pendusta itu ya, jujur. Kita harus menjadi ya, kehidupan Kristen yang jujur. Jujur pasangannya setia, taat. Itu ya, jujur, setia, taat. Itu hidup dalam urapan Roh Kudus. Merpati, tulus, jujur, itu ada merpati. Kalau pendusta itu ular. Tidak ada merpati, itu ular. Ya, jadi kita harus menjadi kehidupan Kristen yang jujur, tulus. Nah, saudara, itu dalam urapan Roh Kudus. Pasangannya setia. Kalau jujur, tulus, setia, kita harus setia dalam ibadah pelayanan hari-hari ini. Nah, saudara, ini menang atas antikris. Nah, kalau kita sudah menang atas antikris dengan kewibawaan dan kuasa dari Tuhan, dari Tuhan Yesus, maka saudara, nanti taat itu firman tadi, kemudian setia itu jujur, tulus, setia, urapan Roh Kudus. Maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita 2 sayap burung nasar yang besar. 2 sayap burung nasar yang besar. Firman Allah dalam urapan Roh Kudus. 2 sayap burung nasar yang besar. Ya, itu dalam Wahyu 12 ayat yang ke-14. Nah, ini yang tanda kita menang atas antikris. Sampai kita memperoleh 2 sayap burung nasar. Ayo perhatikan ketaatan, jangan durhaka, baik dalam nikah, taat, pribadi taat, nikah taat, dalam ibadah pelayanan taat. Yang penting taat. Satu, taat dengar-dengaran. Yang kedua, jujur, setia, juga kesetiaan, itu urapan Roh Kudus. Itu nah, kalau terus itu akan menjadi 2 sayap burung nasar yang besar. Ya, yang akan nanti menyingkirkan kita dari antikris. Kita baca Wahyu 12:14, kepada perempuan itu gereja Tuhan, kita semua diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa 1 tahun, dan 2 masa 2 tahun, dan setengah masa 3,5 tahun. Selama 3,5 tahun. Ini saja tadi antikris berkuasa. Dia berkuasa 3,5 tahun di bumi. Nah, kalau sekarang kita taat, kita jujur, setia, terus dalam firman, dalam urapan, terus sayap makin besar. Sampai satu waktu antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun, kita sudah disingkirkan. 2 sayap burung nasar yang besar menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata antikris. Menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Jauh dari mata antikris. Bukan cuma tidak bisa dijamah, sampai tidak bisa dilihat oleh antikris. Bukan cuma tidak bisa dijamah, tapi tidak bisa dilihat oleh antikris. Nah, ini ya, ini penting ketaatan. Tadi kalau dilanjutkan, kalau taat ya suci. Kalau kita taat pada firman, praktek firman, kita disucikan. Kita disucikan. Ya, itu. Kemudian kita juga dalam kejujuran, kesetiaan, merpati, ketulusan. Itu dalam urapan. Nah, itu yang menjadi 2 sayap burung nasar yang besar. Kesetiaan, ketulusan, kesetiaan. Ya, itu menjadi 2 sayap burung nasar yang besar, yang akan menyingkirkan kita ke padang belantara. Saja
jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ya, Tuhan tolong kita semua. Bahwa kalau dua sayap burung nasar ini bisa saudara, bisa menyingkirkan kita, saudara, bisa menyingkirkan kita dari antikris, saudara. Nah, maka kita percaya dua sayap burung nasar juga akan mampu untuk membawa kita melintasi badai di lautan dunia. Masalah apa saja di dunia. Dan puncaknya masalah itu antikris. Jadi semua pencobaan ini tidak menurun. Ya, sekalipun dunia ini berusaha, ya, kita ini supaya maju, ekonomi supaya ini. Tapi kalau Alkitab enggak. Kalau Alkitab tidak. Semua akan menurun. Pencobaannya yang meningkat. Karena antikris yang berkuasa. Nah, pencobaan akan semakin meningkat sampai puncaknya betul-betul antikris berkuasa di bumi. Nah, puncaknya saja bisa lolos kita dengan dua sayap burung nasar. Puncak pencobaan antikris betul-betul berkuasa di bumi kita bisa lolos. Apalagi sekarang. Nah, ini penting. Jadi mungkin saya mau meningkatkan ekonomi begini cara-cara, silakan. Tapi lebih penting dari itu ya tingkatkan ketaatan, kesucian. Tingkatkan kejujuran, kesetiaan. Tingkatkan firman, tingkatkan urapan Roh Kudus. Itulah kekuatan dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan, dua sayap burung nasar. Menyingkirkan kita dari antikris, yang tentu bisa. Dua sayap membawa kita melintasi badai lautan dunia. Segala pencobaan, masalah apapun kita bisa hadapi dengan dua sayap burung nasar yang besar. Nah, semoga kita mengerti. Ya, Tuhan tolong kita semua. Nah, Daniel 9 ayat 24 dan 27. Daniel 9, 24 dan 27. Nah, ini kitab Daniel ini menubuatkan tentang datangnya antikris. Nah, itu dan penyingkiran gereja tadi. Nah, ini Yesus menjejakkan kakinya di atas laut. Suatu tadi. Itu untuk kuasa ada kewibawaan kuasa Tuhan untuk mengalahkan antikris. Nah, ini maksudnya Tuhan supaya gereja Tuhan tidak dimangsa antikris tapi bisa disingkirkan ke padang gurun. Nah, dipelihara oleh Tuhan tadi ya, di padang gurun dipelihara oleh Tuhan lewat firman pengajaran dan perjamuan suci. Penting kebaktian pendalaman Alkitab penting. Latihan menyingkir dari antikris. Ah, itu maksudnya Tuhan. Dia menjejakkan kaki di atas laut. Jangan kita menjadi mangsa antikris. Nah, Daniel ini menubuatkan. Mari baca dulu. 24, 70 kali 7 masa telah ditetapkan oleh atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Selama 1 kali 7 masa. 1 kali 7 tahun ini masa yang paling berat. Itu kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu 7 tahun. Nah, dibagi 2. Pada pertengahan 7 tahun itu, ia akan menghentikan korban sembelian, korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Jadi 7 tahun dibagi 2. 3,5 tahun itu masa pra-aniaya antikris. Ada antikris kecil-kecil. Nah, kesulitan-kesulitan kita hadapi. Tapi antikrisnya masih yang kecil-kecil. Nah, nanti 3,5 tahun itu betul-betul antikris sudah berkuasa di bumi 3,5 tahun. Ini yang kita lewati. Makanya masa yang sukar. Tadi itu saya turunkan 27. Pada pertengahan 7 raja membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang. Berat sekali kita 7 tahun terakhir itu berat. Menghadapi 3,5 tahun masa pra-aniaya antikris, Getsemani, seperti dihadapi Yesus sampai dagingnya diperas. Nah, itu kita akan hadapi. Baru mau ibadah nanti, enggak tahu bagaimana. Makanya sekarang yang masih bebas-bebas sungguh-sungguh. Nanti sudah sulit. Sukar, berat nanti.
Apalagi 3,5 tahun wah siksaan sampai pemancingan kepala, jangan sampai masuk di situ. Makanya kita harus punya 2 sayap burung nasar. Hasil kewibawaan kuasa Tuhan mengalahkan antikris, menjadikan kita taat, jujur, setia, mendapat 2 sayap juga. Hari-hari taat, suci, ayo mendapat 2 sayap. Supaya kalau ada sayap ringan, biarpun orang bilang berat, tapi kita menjadi ringan, menjadi ringan. Ya, semoga kita mengerti. Jadi Daniel menubuatkan akhir zaman, yaitu tentang datangnya antikris dan penyingkiran gereja Tuhan. Tadi di ayat 27, 3,5 tahun, pada pertengahan 7 masa akan menghentikan terus, ya. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Antikris datang untuk menyiksa, membinasakan gereja yang ketinggalan di dunia ini. Tidak disingkirkan ke padang gurun, tidak punya 2 sayap burung nasar, tidak cukup. Nah, karena apa? Sering tidak taat. Karena apa? Sering tidak jujur, dusta, sering tidak setia. Nah ini, tidak cukup sayapnya. Begitu antikris datang dengan sayap kekejian, sayap burung ranggung, sayap besar juga. Kita mau terbang tidak cukup. Sergap. Disergap. Ini berat. Nah, tapi nanti sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan. Tapi saat Yesus datang 3,5 tahun, ini berkuasa dia, tapi Yesus datang kedua kali, antikris dibinasakan oleh Tuhan. Nah, itu. Tapi gereja yang ketinggalan, yang tidak punya sayap, wah, perjuangan berat. Ekstra berat. Banyak yang menyangkal, tidak kuat. Nah, Tuhan tolong. Ini yang dinubuatkan Daniel. Daniel menubuatkan akhir zaman, yaitu tentang datangnya antikris dan penyingkiran gereja Tuhan. Nah ini pada 7 tahun yang terakhir. 1 kali 7 tahun yang terakhir. Ini yang kita pelajari. Jaga 7 tahun yang terakhir itu terbagi 2 bagian. 7 tahun yang terakhir, kitab Wahyu itu masanya kitab Wahyu. 7 tahun terakhir terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, 3,5 tahun yang pertama. 7 bagi 2 ya, 3,5, 3,5. 3,5 tahun yang pertama. Ada 3 hal tadi itu saja. Yaitu melenyapkan kefasikan. Nah ini, 70 kali 7 masa telah dilakukan dan atas untuk melenyapkan kefasikan. Untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan. Nah ini, jadi 3,5 tahun yang pertama. Ini kalau saya sebut masa praaniaya antikris, masa praaniaya antikris. Itu saja. Nah, ada 3 hal yang terjadi. Saja 3 hal. Nah, A, untuk melenyapkan kefasikan, kejahatan, durhaka termasuk, mengakhiri dosa, menghapus kesalahan. Nah, 3-tiganya ini lewat penebusan. Ini menunjuk tentang penebusan atau penyucian terakhir. Penebusan atau penyucian terakhir bagi gereja Tuhan. Nah, ini masa penebusan, penyucian terakhir bagi gereja Tuhan. Agak berat. Ada antikris kecil-kecil, sudah sulit. Nah, sudah kesulitan-kesulitan. Ya saya tidak bicara politik, tapi kenyataan-kenyataan dihadapi. Nah, saja seorang kemarin aja cerita, iya berat saya. Ya, apa ijazahnya tidak dikasih-kasih. Padahal sudah puluhan tahun mengajar. Tidak dikasih-kasih. Naik pangkatnya Pak? Tidak, oh sama dengan om saya dulu almarhum Pak. Saya bilang, tidak naik-naik pangkat juga. Iya. Karena apa? Nomor 1, saya orang Kristen, dia bilang. Nah begitu. Nah, bagi orang dunia biasa. Tapi bagi orang Kristen berat nanti. Permisi, saya bicara. Bukan nakut-nakuti juga. Jangan, wah tes 1. Ya,
Itu saja. Jadi ini kenapa Tuhan izinkan? Aniaya, masih enggak, tapi enggak disiksa. Cuma enggak dikasih ijazahnya. S2-nya, S3-nya enggak keluar, enggak bisa dia mau kemana-mana, enggak bisa. Tapi enggak disiksa, di sedikit, enggak. Belum, masih ini. Kenapa Tuhan izinkan? Nah ini, untuk kita mengalami penebusan, bukan putus asa. Bukan pindah aja supaya gampang hidup di dunia. Bukan. Masa penebusan ini, penyucian terakhir bagi gereja Tuhan. Penyucian terakhir bagi gereja Tuhan. Tuhan akan mencurahkan pembukaan firman pengajaran dan urapan Roh Kudus secara double. Tuhan akan mencurahkan pembukaan rahasia firman Allah, firman pengajaran yang benar dan kuasa Roh Kudus secara double. Penginjilan harus meningkat sudah. Tidak bisa lagi penginjilan. Ini penyucian terakhir, pengajaran sudah. Harus meningkat. Itu semua. Itu yang nanti dua sayap burung nasar. Firman dan Roh Kudus. Untuk menyucikan gereja Tuhan. Untuk menyucikan gereja Tuhan. Dari dosa-dosa yang tersembunyi. Dosa yang tidak disadari. Ini. Dosa yang tersembunyi, dosa yang tidak disadari. Makanya penting, doakan ada pembukaan firman. Supaya dosa-dosa yang dulu kita anggap tidak berdosa, sekarang, oh iya salah. Bisa dinyatakan sebagai dosa. Doakan saya juga. Rasul Paulus bisa. Dia tidak menikah, tetapi dia bisa mengungkapkan soal nikah. Malah istri, ungkapkan seorang istri dia bisa. Padahal bukan perempuan dia. Itu namanya pembukaan rahasia firman. Bisa semua. Bisa mengungkapkan yang dulunya bagi kita, mungkin bagi saya juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Belum ditekankan Tuhan, sekarang ditekankan. Dulu permisi ya. Jangan ikut-ikut. Dulu tahun berapa ya tidak pakai helm, baru peraturan helm, tidak pakai helm ya saya pernah. Bukan pernah ya, dibiarkan orang, enggak apa-apa. Karena belum pembukaan firman, belum ditekankan. Setelah saya ditekankan, wah ya enggak boleh itu. Jangan melanggar, enggak boleh. Begitu, terus ditingkatkan penyucian. Sampai dosa tersembunyi, dosa tidak disadari, sampai gereja Tuhan tampil sempurna, kita tampil sempurna, tidak bercacat celah. Menjadi mempelai wanita Tuhan. 3,5 tahun. Singkat waktunya. Makanya jangan pernah berkata, mana kesatuan gereja, mana sekarang tambah pecah-pecah. Jangan bilang gitu. Kalau Tuhan bekerja pada akhir 3,5 tahun masih dipotong 2 tahun penyucian terakhir, 1,5 tahun itu kegerakan hujan akhir. Cepat. Jadi. Amin dulu. Jadi kalau Tuhan bekerja cepat. Jadi kegerakan namanya kuda putih. Begitu cepat, kuda itu kecepatan. Jadi sudah. Yang lambat-lambat hilang sudah. Hilang sudah. Baru menerima pengajaran itu, wah terlalu lama, terlalu keras, hilang. Berhadapan dengan antikris. Daripada pedang antikris, lebih baik sekarang pedang firman. Mungkin kita diejek, kebaktian berapa jam, ini berapa, wah. Mungkin diejek. Tetapi kita sudah tidak sadar, kita sudah mengalami pedang penghukuman atas dosa-dosa, penyucian. Daripada pedang antikris menghukum kita. Itu yang sering tidak disadari. Sekarang mau enak-enak, nanti susah, berat kalau antikris datang. Sekarang serasa susah bagi daging, tidak enak, baru dengar firmannya, wah, tidak ada guyunya, tidak ada leluconnya, tidak enak. Tetapi nanti enak. Amin. Waktu antikris datang kita sudah terbang dengan sayap burung nasar. Semoga kita bisa mengerti. Ya, Tuhan tolong kita. Jadi waktunya sangat singkat. Kita harus waspada. Waktu penyucian ini sangat singkat. Kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk disucikan. Apalagi datang ibadah ini berapa lama dibanding 1 hari yang kita lakukan. Ayo gunakan sebaik-baiknya.
Jangan untuk bergurau datang ibadah, jangan untuk ini itu. Ayo sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Saja, gunakan waktu sebaiknya untuk disucikan lewat penggembalaan yang benar dan baik. Kita harus tergembala dengan benar dan baik. Kita harus selalu berada di kandang penggembalaan. Jangan lupa itu. Ketekunan 3 macam ibadah. Jangan lupa. Saja, ayo tekuni sekarang. Berat bagi daging tapi makin enteng hidup. Loh kenapa Om? Sayapnya makin tumbuh. Sayapnya makin tumbuh, makin enteng hidup. Sampai satu waktu sudah terbang ke padang gurun. Sudah jauh dari mata ular. Gunakan. Ya. Kenapa dalam penggembalaan? Sebab di dalam kandang penggembalaan ketekunan 3 macam ibadah pokok. Maka kita mengalami penyucian intensif. Penyucian terus menerus. Penyucian lebih mendalam. Penyucian yang terus menerus. Tidak putus-putus. Dan penyucian lebih dalam. Lebih dalam. Yang tidak disadari tadi. Diungkap. Lebih dalam. Lebih dalam. Lebih dalam. Nah, satu ayat diulang. Itu namanya lebih dalam. Sudah, satu ayat diterangkan. Besok diterangkan beda lagi. Nah itu lebih dalam namanya. Lebih dalam. Kalau comot-comot gampang. Mau khotbah comot-comot gampang. Ya, yang kita bisa aja khotbah ini. Apalagi perpuluhan paling gampang. Nah itu. Tapi kalau khotbah berurut. Nah ini perlu pendalaman. Perlu didoakan. Perlu pembukaan. Perlu pendalaman. Terus didalamkan. Didalamkan. Penyucian lebih mendalam. Sampai kita tidak bercacat celah. Kita sempurna seperti Yesus. Nah, menjadi mempelai wanita surga. Semoga kita, itu yang pertama. 3,5 tahun yang pertama. Ayo penyucian terakhir. Gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Ayo dengar firman. Dalam urapan. Nah, ini firman dan Roh Kudus ini yang jadi 2 sayap. Makin disucikan, sayap semakin besar. Makin disucikan, sayap burung nasar makin besar. Itu. Makanya perlu penggembalaan. Perlu penyucian mendalam. Ya, Tuhan tolong kita semua. Nah, sekarang 3,5 tahun kedua. Yang kedua. 3,5 tahun yang kedua. Saja, 3,5 tahun yang kedua. Tadi itu. Wahyu 12 ayat 1 ayat 14. Ya, Wahyu 12 ayat 1 ayat 4. Ini penyingkiran namanya. Penyingkiran. Ya, Wahyu 12 ayat 1 ini gereja Tuhan yang sudah sempurna. Nah, kalau kita sudah sempurna, makin suci, sayapnya makin besar. Makin besar. Kalau kita sempurna, sayapnya sudah terbesar, maksimal. Sudah bisa menerbangkan kita ke padang gurun. Ini, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubung matahari, dengan bulan di bawah kaki, sebuah mahkota dari atas 12 bintang di atas kepalanya. Nah ini, jadi saudara, ayat 1 ini gereja Tuhan sudah menjadi sempurna. Tampil sebagai terang dunia. Seperti Yesus terang dunia. Ada matahari, bulan, bintang. Akulah terang dunia. Kamulah terang dunia. Sama seperti Yesus. Gereja Tuhan sempurna. Tidak bercacat celah. Tidak ada dosa. Tampil sebagai terang dunia. Yesus juga terang dunia. Berarti sama seperti Yesus. Ya, sama seperti Yesus. Tidak ada lagi cacat celah, tidak lagi dosa dan lain-lain, sehingga ayat 14 dikaruniakan 2 sayap burung nasar yang besar, yang sudah maksimal untuk menyingkirkan gereja Tuhan ke padang belantara selama 3,5 tahun, jauh dari mata ular. Nah, ini satu, disingkirkan ke padang belantara, jauh dari mata ular. Sementara Antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Yang dikuasai terutama ekonomi dunia. Makanya saya tidak bermaksud menakut-nakuti. Saya tidak bermaksud. Tapi bagi kita kehidupan yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen ini memang dipersulit semua. Karena Antikris yang berkuasa. Antikris berkuasa di dunia. Berkuasa selama 3 tahun. Terutama seluruh bidang ekonomi dikuasai. Nah, bagi orang dunia bagaimana? Gampang. Bagi orang dunia enak justru. Nanti
Sekarang wah kerja ini orang dunia. Orang di luar Yesus. Nanti enak, tinggal nyembah antikris sudah terjamin. Sudah terjamin. Menyembah antikris sudah di top 666 terjamin sudah. Jangan-jangan ada kartu apa nanti, wah mau ke supermarket kemana tinggal belanja enak. Terjamin semua. Asal ada tanda 666. Nah, itu saja. Jangan diselidiki 66-nya di mana, supermarket mana, enggak beli-beli kita. Sampai ada yang KTP, saudara. Nah ini di suatu daerah, betul, enggak mau KTP. Saya tidak bicara politik ya, tapi ini laporan pada saya, telepon pada saya sendiri. Om saya tidak mau KTP, di situ ada ini, anti kedua salah. Saya bilang ini peraturan pemerintah, salah. Yang dimaksud tok 666 itu daging. Saya bilang, tubuhnya daging, jiwanya daging, rohnya daging. Apa Kita hanya ikuti keinginan daging, hawa nafsu daging. Kita melawan firman, melawan urapan. Nah itu antikris. Nggak usah dicari di mana toknya itu. Ya. Setiap hari ada di tok orang Kristen. Setiap hari. Kalau kita ikuti daging, firman bilang A, daging B, ikut B, tok. Nah. Kalau ikut A, tok Tuhan. Nah, antikris. Nggak bisa. Nggak bisa, nggak ada tempat. Di tok firman, antikris mau tok nggak bisa gini terus. Tapi nunggu waktu loh. Begitu kita nggak taat tok. Nah, itu. Nggak usah cari di mana-mana. Ya. Itu salah kita cuma cari di komputer di mana sampai nggak cari Tuhan akhirnya. Nah, itu. Ya, Tuhan tolong kita. Jadi dirohanikan semua itu. Jangan yang jasmani, dirohanikan. Itu yang lebih penting. Ya. Tuhan tolong kita semuanya. Nah, itu. Ya. Jadi antikris berkuasa, sementara itu antikris berkuasa 3,5 tahun. Ekonomi yang dikuasai hanya satu. Kalau mau menyembah antikris gampang, semua sudah gampang, tidak usah kerja pun bisa. Gampang, hidup dijamin dengan tok 666. Semoga kita bisa mengerti. Sementara anak-anak Tuhan yang tidak mau disucikan, tidak mau digembalakan, tidak mau disucikan hari-hari ini. Tetap hidup menuruti keinginan daging, hawa nafsu daging. Tetap hidup dalam dosa. Saudara akan berhadapan dengan antikris. Saudara akan berhadapan dengan antikris. Untuk mengalami siksaan yang dahsyat, yang belum pernah ada. Sampai pemancingan kepala. Sampai dipancung. Sudah tidak berdaya, mungkin sudah pingsan. Sudah ini baru dipancung. Bukan langsung. Kalau dilangsung katanya orang enak aja kalau langsung. Sudah mati sudah. Ini tidak disiksa pelan-pelan. Sampai tetap tidak mau menyembah. Tetap tidak mau menyembah antikris. Tetap mempertahankan Yesus. Maka dia dipancung. Tapi dia akan, kalau Yesus datang, antikris dibinasakan. Orang yang dipancung antikris dibangkitkan. Untuk disempurnakan juga. Memiliki tubuh sempurna. Nah, lebih baik sekarang. Dipancung firman. Nah, lebih baik sekarang. Dipancung pedang firman. Mulai dipotong. Tangan yang mencuri dipotong. Mulut yang dusta dipotong, dibaharui. Sampai dipancung itu sampai bisa menyembah Tuhan. Amin. Nah itu kalau penyucian terus sampai leher. Pancung leher bisa menyembah. Gemar menyembah. Tidak ngantuk, tidak bosan menyembah Tuhan hari-hari. Daripada dipaksa antikris. Baru terpaksa waktu antikris. Enggak, aku Yesus. Tidak kuat. Sedikit yang kuat. Tapi banyak yang menyangkal. Lebih baik sekarang. Ayo gunakan kesempatan Bible Study, gunakan capek mungkin. Ada ini, saya menyadari. Tetapi kekuatan Roh Kudus lebih dari daging. Kita bisa. Dengan pertolongan Roh Kudus bisa. Ya, Tuhan tolong kita. Sekarang ayo manfaatkan. Ya, Tuhan tolong. Daniel 9:24 tadi. Nah, setelah kita disingkirkan, ini yang positif ya. Tadi yang tidak disingkirkan berhadapan dengan itu. Tetapi gereja Tuhan yang sempurna mendapat 2 sayap burung nasar yang besar. Untuk disingkirkan ke padang belantara.
Jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi. Apa yang kita alami di padang belantara. Ini yang positif. Nah, jadi 3,5 tahun pertama penyucian yang kita alami di bumi ini. Sekarang ini. Saya kira sudah masa-masa sekarang ini. Sebagai penyucian terakhir. Kita masuk penyucian. Harus waspada. Sungguh-sungguh. Nah, setelah itu disingkirkan ke padang belantara. Apa yang terjadi lagi? Ada yang terjadi lagi. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Untuk melenyapkan ini yang 3,5 tahun sekarang. Sebelum antikris datang. Sebelum antikris berkuasa. Masih kecil-kecil. Nah, ini. Melenyapkan dosa, menghapuskan kesalahan, mendatangkan keadilan. Nah, sekarang kalau sudah di padang gurun. Untuk menggenapkan. Untuk mendatangkan keadilan yang kekal. 1. Untuk menggenapkan penglihatan dan nabi. 2. Dan untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi ada 3 hal yang kita alami juga di padang gurun, padang belantara selama 3,5 tahun. Yang pertama, untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Ini. Jadi apa yang kita dirugikan hari ini, kita diperlakukan tidak adil hari-hari ini, saudara, kalau kita diam, maka semuanya itu akan diberikan kepada kita, dikembalikan semua kepada kita. Nah, kita yang diperlakukan tidak adil hari-hari ini, jauh dari keadilan kok gini ya, kok seperti yang saya ceritakan tadi, padahal berprestasi tapi kok udah diangkat-angkat ya. Udah ini, itu semua akan dikembalikan oleh Tuhan. Nah, keadilan. Itu saja mendatangkan keadilan yang kekal. Yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Mendatangkan keadilan bagi kita. Tadi kalimatnya, ya, bukan yang di Alkitabnya, ya, baik. Untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Jadi keadilan selama kita di dunia yang sudah dirampas keadilan kita, diperlakukan tidak adil, diberikan kembali oleh Tuhan sampai keadilan yang kekal, yang tidak bisa diganggu gugat oleh apapun, oleh siapapun, oleh apa. Nah ini, jadi jangan sampai berlaku tidak adil. Nah, di dunia ini jangan sampai kita tidak adil. Itu rem. Kalau kita mau apa-apa, timbang dulu. Nah, keadilan itu dari firman. Semua dari firman, timbangannya dari firman, bukan orang, ya, bukan diri sendiri apalagi. Nah, harus dari firman, harus berlaku adil. Ya, nah, jangan sampai tidak adil, bahaya orang tidak adil tidak mewarisi surga. Kalau di Korintus tidak adil itu sama dengan pencuri, sama dengan percabulan, sama tidak mewarisi surga. Harus adil. Dalam rumah tangga sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang yang adil. Harus adil. Keadilan dari firman. Itu ya. Nah, semoga kita bisa mengerti. Adil. Tidak memihak. Nah, adil itu tidak memihak si A si B. Ya, tetapi memihak Tuhan firman. Nah, itu pasti adil. Kalau masih ini memihak ini tidak bisa adil. Tidak memihak siapa-siapa. Tapi hanya memihak Tuhan, memihak firman. Itu keadilan. Ya, pertama. Kedua, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi. Untuk menggenapkan penglihatan dan nabi. Sama dengan penggenapan pembukaan rahasia firman Allah. Penggenapan pembukaan rahasia firman Allah. Janji-janji Tuhan digenapkan. Penggenapan pembukaan rahasia firman, janji-janji Tuhan digenapkan semua. Ya, nah, semoga kita bisa mengerti. Firman pengajaran sudah mendarah daging dalam hidup kita. Itu saja. Firman pengajaran sudah mendarah daging dalam hidup kita. Ini semua janji-janji Tuhan digenapkan kepada kita di padang belantara. Nah, ya, Tuhan tidak pernah menipu kita semua. Saja Tuhan tolong kita semua. Ini saja. Nah, ini yang kita bisa terima dari Tuhan. Yang ketiga, untuk mengurapi yang maha kudus. Urapan yang maha kudus. Untuk mengurapi yang maha kudus. Ya, ini mengalami urapan Roh Kudus. Ya, puncak urapan Roh Kudus.
untuk mengurapi yang Maha Kudus. Ini puncak urapan Roh Kudus. Puncak urapan Roh Kudus. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Itu dialami oleh pribadi Yesus sendiri. Dari perikopnya, ya, Raja Damai yang akan datang itu pribadi Yesus. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh Tuhan akan ada padanya. Ya, roh hikmat, pengertian 3, roh nasihat 4, keperkasaan 5, roh pengenalan 6, dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak sekilas menghakimi ia tidak akan menghakimi dengan sekilas dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. 4, ya, tapi ia menghakimi orang lemah dengan keadilan. Nah, ini sama, ada hubungannya dengan keadilan. Ini urapan Maha Kudus, puncak urapan Roh Kudus sama dengan urapan yang sempurna. Urapan Roh Kudus yang sempurna 7. Tadi, urapan Maha Kudus itu 7 isinya. Roh Tuhan, roh hikmat, nah itu. Urapan Maha Kudus, urapan Roh Kudus yang sempurna. Yang sempurna. Prakteknya yaitu urapan Roh Kudus yang sempurna membuat kita menjadi takut akan Tuhan. Urapan Roh Kudus yang sempurna membuat kita takut akan Tuhan. Hari-hari ini takut akan Tuhan. Takut berbuat dosa, itu takut. Yang pertama, prakteknya takut akan Tuhan, apa itu? Amsal 8:13, membenci dosa sampai dusta, tidak boleh lagi. Itu antikris nanti. Biar kita diurapi. Antikris tadi anti urapan, pendusta yang menyangkal Yesus sebagai Kristus. Nah, itu urapan dia sangkal. Nah, itu pendusta. Nah, ini takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Mulut yang penuh tipu muslihat. Dusta. Tidak boleh ada dusta. Ya, semoga kita menjadi membenci dosa sampai dusta. Itu takut. Itu urapan Maha Kudus. Takut akan Tuhan. Nah, belajar sekarang. Membenci dosa sampai dusta. Ya, kalau kita tidak kuat, ya sebut nama Yesus, darah Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus, kita akan menang atas dosa sampai dusta. Ya, membenci dosa sampai dusta. Itu. Kemudian kedua, Wahyu 14 ayat 17. Ya, Wahyu 14, ya, Wahyu 14 ayat yang ke-7. Maaf, Wahyu 14 ayat yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Ini takut akan Tuhan. Yang kedua adalah memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Itu orang takut akan Tuhan. Kita selalu memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan selalu. Nah, ini hari-hari ini jangan memalukan, memilukan seperti zaman Nuh. Kalau kita memalukan Tuhan, memilukan Tuhan, waduh, tinggal tunggu akumulasinya, ditambah satu titik, air bah datang, hukuman Tuhan datang. Tidak bisa yang lain, tidak bisa lagi ditahan. Nah, itu hati-hati. Ya, Tuhan tolong jangan sampai memalukan Tuhan, memilukan hati Tuhan. Ya, Tuhan tolong kita semua. Tapi kita belajar untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana memuliakan Tuhan? Yang pertama, Amsal 3 ayat 9. Ini memuliakan Tuhan. Amsal 3:9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Jadi memuliakan Tuhan dengan buah sulung pertama. Hasil pertama segala penghasilan dengan buah sulung.
Memuliakan Tuhan dengan mengembalikan perpuluhan persembahan khusus milik Tuhan. Nah ini, mengembalikan perpuluhan persembahan khusus milik Tuhan. Memuliakan Tuhan lewat memberi kepada sesama yang membutuhkan. Tadi perpuluhan persembahan khusus untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan khusus untuk pekerjaan Tuhan. Dan memberi kepada sesama yang membutuhkan. Nah inilah kita memuliakan Tuhan lewat harta. Tapi kalau kita kikir serakah, loh ini. Kikir tidak bisa memberi, serakah mencuri malah milik Tuhan. Kalau kikir serakah, itulah memalukan Tuhan. Nah ini yang bahaya. Ini seperti zaman Nuh, memalukan habis zaman Lot. Mereka menjual, membeli. Nah, ini dikuasai oleh keinginan akan uang, kikir serakah. Nah, itu yang menarik. Itu yang memalukan Tuhan yang akan dihukum. Tapi kalau memuliakan luar biasa. Tadi belum ya. Ayat selanjutnya. Ayat yang ke-10. Ya. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah ini kita memuliakan Tuhan. Nah, Tuhan juga. Kita memuliakan Tuhan. Mengagungkan nama Tuhan. Memuaskan Tuhan. Tuhan juga puaskan kita. Tuhan juga memuaskan kita, memuliakan kita, memuaskan kita. Ada pemeliharaan secara jasmani, lumbung-lumbung akan penuh, melimpah. Pemeliharaan secara berlimpah, mengucap syukur kepada Tuhan selalu. Menjadi berkat bagi orang lain, itu pemeliharaan melimpah. Tapi juga ada bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggur, pemeliharaan secara rohani, air anggur dari surga, kepuasan surga. Nah, kita mengucap syukur juga, tidak bersungut mengucap syukur. Juga anggur pemeliharaan nikah, buah nikah yang bahagia. Air anggur. Ingat peristiwa Kana, kehabisan air anggur. Nah, kalau kehabisan air anggur dalam nikah, periksa. Apakah hidup saya ini takut akan Tuhan? Nah, sehingga memuliakan Tuhan atau tidak? Nah, takut membenci dosa atau dusta. Kalau sudah benci dosa pasti memuliakan Tuhan. Bisa memuliakan Tuhan. Sehingga lewat harta yang Tuhan berikan. Atau masih memalukan ya. Tidak ada anggur. Nah, juga pahit getir hidup itu. Nikah itu pahit getir. Tapi kalau ada anggur, kebahagiaan surga, mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai perjamuan kawin anak domba. Sampai ke sana dipelihara. Memuliakan Tuhan. Lewat ibadah pelayanan kepada Tuhan. Pertama lewat harta benda memuliakan Tuhan. Tapi juga lewat ibadah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan lewat ibadah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Itu dalam 1 Korintus ada. Itu surat 1 Korintus pasal 6, 1 Korintus 6, 19, 20 bisa. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Nah ini, urapan Roh Kudus ada. Dengan 7 manifestasinya itu urapan yang sempurna. Nah, itu yang dijanjikan Tuhan di padang belantara nanti. Mulai sekarang kita sudah belajar untuk takut akan Tuhan. Ya, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan jiwamu dan rohmu. Yang keduanya adalah milik Allah. Itu terjemahan lama. Ada ya terjemahan lama. Ya, oh sama. Berarti terjemahan yang sesungguhnya. Dan rohmu yang keduanya adalah milik Tuhan. Itu saja muliakan Tuhan, lahir batin memuliakan Tuhan. Nah, ini lewat ibadah pelayanan. Bukankah kamu bait Allah? Saja, kamu telah dilunas dibayar. Muliakan Tuhan lewat ibadah pelayanan yang berkenan. Nah, bagaimana ibadah pelayanan yang berkenan? Bukan hebat dulu, bukan. Benar, setia dan benar. Ibadah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan
yang memuliakan Tuhan, carilah kerajaan surga dan kebenarannya, bukan kehebatannya. Kalau hebat tapi tidak setia, tidak berguna, tidak ada guna, tidak jadi berkat. Ya, seandainya bisa berkhotbah bagus, luar biasa, tapi tidak setia, saat berkhotbah tidak ada gunanya, tidak menjadi berkat bagi yang lain. Dia saja yang merasa, tapi tidak jadi berkat bagi yang lain. Nah, itu malah menyengsarakan. Coba aja tangan saya, biarpun ada tapi tidak mau gerak. Selalu mau mandi kiri saja, tidak mau ini, tidak setia. Coba bayangkan. Biar dia merasa, wah ini sekali pukul mati orang umpama. Percuma, tidak ada guna, tidak ada guna. Biar tidak terlalu hebat, biasa-biasa aja, tapi setia. Ada apa? Timba 2 tangan, ya, baik, berguna. Ini yang salah orang, kehebatannya, kesetiaan dan kebenaran. Setia dan benar itu memuliakan Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, Tuhan tolong kita semua. Nah, kalau saya sudah sering mengatakan, tapi tidak apa-apa saya ulangi. Kalau hanya untuk kuliah hebat, kerja hebat, tidak usah kita ditebus oleh darah Yesus. Tadi itu dibeli oleh darah untuk jadi bait Allah. Jangan lupa. Jangan lupa. Nah, kita sering jadi orang bodoh. Nah, beli gelas mahal-mahal. Mungkin beli gelas. Atau beli kulkas mahal. Nah, itu, kulkas mahal. Lalu untuk apa Pak? Tempat pakaian. Nah, seringkali begitu kita. Merasa pandai tapi bodoh. Merasa lebih pandai dari Tuhan tapi bodoh. Nah, itu beli kulkas mahal berapa juta yang terbagus. Itu darah Yesus yang termahal. Tapi digunakan untuk lemari pakaian. Wah, mubazir. Itu hidup yang ditebus oleh Tuhan bukan untuk kuliah, bukan untuk kerja lebih dulu, tapi untuk beribadah melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin. Menjadi bait Allah. Untuk beribadah. Jangan salah. Jangan salah. Nah, sebab itu kalau kita tidak mengutamakan ibadah pelayanan, biar kita jungkir balik sama. Lemari es dibuat lemari pakaian. Orang ketawain kita. Satu waktu orang ketawain, wah itu katanya hebat mana. Orang ketawain kita karena tidak sesuai fungsi. Bisa ya? Tapi sebaliknya, kalau kita dahulukan ibadah, sekarang diketawai. Gereja terus mana? Wah, cari kerja susah mana ini. Tapi satu waktu Tuhan tidak menipu kita. Kalau kita memuliakan Tuhan lewat ibadah, Tuhan akan memuliakan kita juga. Amin. Itu rumus. Roda tidak selalu di bawah. Itu rumus saya. Roda tidak selalu di bawah. Satu waktu dia akan di atas. Dan dalam sekejap, tidak usah tunggu roda sampai putar jerujinya satu-satu. Tidak usah. Kalau sepeda aja yang sederhana, sekali engkol, sudah di atas. Amin. Sudah di atas. Bagi Tuhan lebih mudah dari membalik telapak tangan. Ayo belajar memuliakan Tuhan. Jangan memilukan, memalu. Lewat keuangan kita, muliakan Tuhan. Ini paling dasar. Paling dasar. Kemudian lewat tubuh kita ini. Kalau uang aja susah. Bagaimana inilah tubuhku Tuhan. Tuhan geleng-geleng. Tuhan geleng-geleng. Pendeta khotbah. Saya menyerahkan itu. Perpuluhan dia tidak bayar. Tuhan geleng-geleng. Pembohong kamu. Pembohong kamu. Nah, itu mulai dari yang kecil dulu uang. Baru kehidupan. Sampai terakhir menyembah. Wahyu 14 ayat 7 tadi. Menyembah terakhir. Ya, dan terus ayat yang ke-7 tadi ya. 7. Takutlah akan Tuhan karena telah tiba. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut. Ini orang dalam urapan. Menyembah Tuhan. Takut akan tidak berbuat dosa. Memuliakan Tuhan. Takut akan Tuhan dulu. Tidak berbuat dosa dulu. Stop. Nah, baru beralih ke Tuhan. Kalau kita masih berbuat dosa, dusta, jauh dari Tuhan. Makanya nomor 1 tadi, membenci dosa, dusta dulu, baru datang pada Tuhan. Baru datang kepada Tuhan.
Baru kita memuliakan Tuhan. Kedua, dengan apa? Harta kita yang Tuhan berikan kepada kita. Satu. Yang kedua, dengan tubuh kita ini memuliakan ibadah pelayanan, persembahan tubuh kepada Tuhan. Yang ketiga, menyerahkan seluruh hidup. Penyembahan kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Doa penyembahan kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Doa penyembahan. Saja kita menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Bergantung sepenuh. Berseru hanya kepada Tuhan. Mengangkat tangan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengulurkan tangan kepada kita. Tangan kuasanya kepada orang yang takut akan Tuhan. Nah, Tuhan akan mengulurkan tangan kuasanya kepada orang yang takut akan Tuhan. Hasilnya bagian terakhir. Ya, pertama ayat 7 tadi, Wahyu, kuasa penciptaan. Sembahlah Dia. Dia yang telah menjadikan langit bumi dari tidak ada jadi ada. Dulu tidak ada langit bumi. Ya, Tuhan ciptakan. Jadilah terang. Jadilah cakrawala. Jadilah ini. Tuh. Saya selalu. Kalau Tuhan bisa ciptakan langit bumi yang kita diami ini sekarang. Ya masa yang isinya tidak bisa. Yang isinya sekarang hidup kita ini makan. Pakaian. Masa tidak bisa. Yang tempatnya aja bisa. Nah, coba dibalik. Pakaian, makan. Tapi buminya tidak diciptakan. Mau di mana? Mau salin susah. Putar-putar. Kan air, gas, campur semua. Ya, mau salin aja putar-putar. Ya, biar bajunya satu tumpuk tidak bisa. Tempatnya dulu. Baru isinya semua. Pasti Tuhan jamin. Amin. Pasti Tuhan. Ayo kalau sudah ketakutan. Apa ini? Bagaimana ini? Makan pakaian gimana ini? Lihat itu matahari, lihat itu bulan, lihat semua. Itu bisa diciptakan, apalagi cuma jasmani. Pasti Tuhan mampu. Enak aja enak memang. Kalau benar takut akan Tuhan. Memang enak kalau takut akan Tuhan. Siapa bilang tidak enak? Tinggal tapi tunggu waktu. Harus proses. Ini kita bicara percikan darah, proses. Semua proses. Semua ada prosesnya. Percikan darah dulu, baru kemuliaan. Pikul salib dulu, baru kemuliaan. Pasti Tuhan. Ayo, Tuhan tolong kita. Saya bahagia menerangkan ini. Ayo, sungguh-sungguh. Jaga, Tuhan tolong kita semua. Jadi kuasa penciptaan. Jaga, kuasa penciptaan. Nah, kita mengalami kuasa penciptaan Tuhan di tengah masa antikris. Di tengah badai lautan dunia Tuhan ciptakan. Tidak ada menjadi ada untuk memelihara kehidupan kita secara ajaib. Tambah sulit, tapi Tuhan ciptakan. Jangankan sulit, tidak ada menjadi ada bagi kita. Nah, Tuhan tolong kita semua. Kemudian kuasa penciptaan itu juga dari mustahil menjadi tidak mustahil. Untuk menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Semua masalah. Tinggal kalau sudah mengalami kuasa penciptaan tinggal ngomong kok bisa. Itu aja. Sudah di luar akal kita. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Nah, itu. Suruh tanya saya ada WR4 ini. Ya saya cuma jawabnya kok bisa. Saya cari kontrakan gereja setengah mati di mana-mana. Ya, mana mau ya lumayan lah ini dekat mana-mana, mana bisa. Yang nawarkan telepon, Pak Wi, saya boleh cari? Boleh. Nah, sebentar lagi, Pak Wi, sudah. Loh di mana? WR4 Surabaya. Saya ketawa. WR4 Surabaya, oh iya. Yang di itu, Darmo. Iya, cuma 2 rumah. Nah, betul ya, kan 1 hotel, 1 kita. Langsung tambah ciut saya. Tambah tanya dulu ya, saya ketawain tapi ya karena dia berusaha so ya saya ketawain. Bisa muat 250 Pak. Aduh tambah ciut lagi. Mau aku minta yang 20 orang aja, yang kecil-kecil aja. Tambah ciut lagi. Nah, besok suruh datang. Waduh, bagaimana? Datang ya ketemu Pak Adi. Bagaimana Pak? Ya sudah terserah. Loh, maksudnya? Ya terserah pakai kapan minggu datang boleh. Wah, saya pulang cuma, kok bisa? Kok bisa? Itu aja. Kok bisa? Saya carinya di mana-mana.
Tidak muluk-muluk yang 20-25 orang aja. 4 keluarga dilayani. Itu aja. Malah ruangan sekolah minggu. Kalau ada gereja, ruangan sekolah minggunya yang diminta, bukan gerejanya. Pinjam ruangan sekolah minggunya aja. Yang kecil itu aja. Ya kalau di sini. Ya pinjam itu aja. Nggak ada muluk-muluk. Cuma melayani mereka yang ke Malang, kasihan saya. Harus bisa melayani juga 3 macam ibadah. Ya saya yang ke sini. Itu aja ceritanya. Nah itu kuasa penciptaan. Tidak ada jadi ada. Mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, Tuhan tolong semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Ayo kaum muda, tidak usah bingung. Tetap kuliah keras, kerja keras, usaha. Nah, tapi di samping itu, ayo kita ingat antikris sudah mau berkuasa. Ayo pijakkan. Seperti Yesus sudah pijakkan kaki di laut. Kalahkan antikris. Terima kewibawaan kuasa Tuhan. Mengalahkan. Apa? Taat, setia, 2 sayap. Singkirkan kita. Sampai menjadikan kita urapan takut akan Tuhan. Singkatnya sampai itu. Menyembah kepada Dia. Ulurkan. Kedua, Keluaran 1:17-20. Takut akan Tuhan. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Ini zaman Musa lahir. Jadi kalau laki-laki suruh, kan tidak tahu ibunya. Ya, ibunya tahan nafas. Ya, yuk, tahan. Ayo, ibunya juga atau Yesus ya sekarang. Yesus. Kalau laki sudah nggak tahu. Aduh Bu, maaf mati Bu. Mati. Apa terjerat usus sudah mati. Nah, tapi bidan-bidan ini nggak mau. 1. Kedua, memang orang Ibrani kuat-kuat. Sebelum bidan datang lahir. Pinter. Sejak kandungan sudah pinter. Orang Israel itu. Jangankan lahir, di kandungan dia tahu dia. Mau dibunuh aku, keluar dulu. Nah itu. Bidan takut akan Tuhan. Tidak melakukan, ya itu orang takut akan Tuhan. Tidak melakukan perintah Firaun. Tidak melakukan perintah setan. Perintah Tuhan yang dilakukan. Tidak berbuat dosa. Seperti yang dikatakan Raja Mesir. Dan membiarkan bayi itu hidup. Maka Tuhan Allah berbuat baik kepada bidan. Dan bertambah banyak bangsa itu dengan lipat. Berbuat baik. Kalau kita takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita mengulurkan tangan menyembah Dia. Tuhan ulurkan tangan. Tuhan sanggup menjadikan semua baik pada waktunya. Amin. Semua baik. Semua berhasil indah pada waktunya. Semua baik. Semua berhasil indah pada waktunya. Tuhan tolong kita. Ayo yang sudah hancur dan lain-lain. Tuhan mampu menolong kita. Ayo tetap kerja yang bagus. Sekolah yang bagus. Tapi itu hanya usaha. Selanjutnya angkat tangan. Usaha kita cuma sekian. 1 hasta 50 cm. Ada yang panjang tangannya mungkin ya 70 cm. Ada. Nah, itulah cuma segitu. Tidak bisa lagi. Tapi kalau kita angkat ada tangan. Dari atas yang tidak terbatas. Amin. Tidak. Terakhir, mari Keluaran 1:21 tadi. Berumah tangga. Bidan-bidan ini. Dan karena bidan itu takut akan Allah. Maka ia membuat mereka berumah tangga. Berumah tangga artinya masuk dalam nikah sempurna. Nikah rohani. Nikah sempurna. Perjamuan kawin anak. Saat Yesus datang kedua kali. Kita disempurnakan. Menjadi mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Masuk perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19:9 ayat 9. Perjamuan kawin anak. Nikah rohani antara Kristus jemaat. Nikah sempurna antara Kristus jemaat. Untuk masuk kerajaan surga kekal selama-lamanya. Ayo, Tuhan tolong, laut sedang bergelora sekarang. Antikris sedang mau berkuasa dekat-dekat waktu. Praaniaya sudah mau datang. Antikris sudah mau datang. Ayo, Tuhan sudah pijakkan kakinya di laut. Ayo kita tinggal terima kuasa. Kewibawaan kuasa untuk kalahkan antikris. Taat, setia. 2 sayap. Jujur, setia. 2 sayap. Ini yang akan menyingkirkan kita. Untuk kita disucikan. Untuk kita diurapi. Sampai takut akan Tuhan. Ulurkan tangan. Tuhan ulurkan tangan. Bukan cuma
di atas permukaan laut, tapi sampai keluar. Betul-betul. Sampai di awan-awan permai bersama Dia. Apa yang tidak bisa dijangkau, tidak bisa diraih, tidak bisa dipikir, tinggal angkat tangan pada Tuhan. Biarlah Tuhan turun tangan di tengah kita sekarang. Tuhan memberkati kita semua. Mari puji Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Kita tamatkan kebaktian kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Ku angkat tangan, ku menyerahkan. Mari, sebagai lagu terakhir, kita ulurkan tangan kepada Tuhan. Haleluya. Ku angkat tangan, ku menyerah. Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik. Mujizatnya akan dinyatakan. Bila ku angkat tangan, bila ku angkat tangan, ku menyerah. Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik. Mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidup padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan denganku. Tundukkan kepala. Haleluya. Apa yang tidak bisa dipikir, tidak bisa dilakukan, serahkan pada Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang melakukan bagi kita. Dia tidak pernah menipu kita. Haleluya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Jika ada yang butuh tangan Tuhan, angkatlah dua tangan ke atas. Yang sangat berat, sekali lagi, yang sangat berat, jangan putus asa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ulurkan tanganmu pada kami Tuhan. Engkau tahu keadaan kami hari-hari ini. Oh, memasuki masa peraniayaan, kesulitan. Badai menimpa, Engkau tolong kami. Kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Galawasa. Yesus. Haleluya. Kami tidak mampu. Kami tidak mampu Tuhan. Oh, haleluya. Ulurkan tanganmu Tuhan. Ulurkan tanganmu di tengah kami Tuhan. Oh, haleluya. Galawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Galawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sampai kesempurnaan Tuhan. Haleluya. Jangan lepaskan kami. Jangan ada yang tenggelam Tuhan di lautan dunia. Engkau tolong kami semua. Engkau berkemurahan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan Tuhan. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Mbak. Puji Tuhan. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban
Ini untuk Poso, ya. Untuk di Poso pada tanggal 5 sampai 7 November yang akan datang. Instrumen saja saya akan membacakan pengumuman. Senin, Rabu, Jumat pagi jam 5 pagi doa pagi, ya, disiarkan langsung. Doa pagi disiarkan secara langsung. Bisa diikuti di rumah masing-masing. Kemudian Rabu 17.30 kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, ya, 17.30. Kemudian Jumat, Kamis ada doa puasa di Malang. Kamis ada doa puasa di Malang jam 9, jam 12 dan 17.15. Baik. Jumat 17.30 kebaktian doa penyembahan. Akan ditambah dengan doa malam. Doa malam satu session, ya. Kemudian Sabtu kebaktian kaum muda remaja jam 17.15. Kemudian Minggu jam 9 sekolah minggu, ya, antar anak-anak datang pada Tuhan tolong. Minggu 10:05 ibadah raya, kebaktian umum, ya. 10:05 kebaktian umum semacam ini. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya, saudara. Doa yang berulang tahun tanggal 20 sampai 26 Oktober. Saudari Naomi Angelina Ompusunggu 22, kemudian Bapak Marvin Waren 25 Oktober dan Saudara Neaksel Immanuel Radito 26 Oktober. Baik, Tuhan memberkati. Bantu doa Bude yang akan kemo mulai tanggal 28. Nah, masih minggu depan 27, Senin depan 28. Mohon didoakan Meli sakit di Semarang. Ya. Baik. Mohon bantu doa Ibu Dev yang sedang sakit tensi naik, ya, darah tinggi. Tuhan tolong. Mohon didoakan ulang tahun pernikahan ke-52 Bapak Ibu Nur tanggal 20 Oktober hari ini, ya. Bapak Ibu Nur Hidayat Teyanhu. Ya, selamat ulang tahun pernikahan yang ke-52. Tuhan memberkati. Mohon bantu doa Juan lomba basket di Singapura tanggal 23 sampai 28 Oktober. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Mari kita sama-sama bangkit diri, kita tamatkan kebaktian kita pada saat ini. Kami berdoa buat yang sakit dan pemulihan. Engkau jamah semua Tuhan. Ibu Dev yang tensinya naik, Engkau jamah dia Tuhan. Engkau tolong sehatkan bayinya juga, sehatkan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Juga Meli di Semarang, Engkau jamah juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Bude yang akan kemo juga Engkau tolong kuatkan. Engkau sembuhkan. Nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Pak Anton, kakak-kakaknya juga jamah. Pak Samuel dan Ibu, Pak Drio dan Ibu, Engkau jamah juga. Selalu sehatkan. Bapak Sucipto dan Ibu, Engkau jamah. Tuhan selalu sehat, bisa beribadah selalu. Bapak Ateng, Ibu Yuli juga jamah sehatkan, selalu bisa beribadah. Ibu Sriwati juga Engkau jamah. Pak Gaino, Pak Joni, Bapak Apong, Ibu Kristin juga jamah Tuhan. Kami serahkan dalam tangan. Bapak Buwono juga jamah, selalu bisa beribadah kepadamu. Juga mamanya Mbak Luki, kakak-kakaknya jamah juga. Tuhan tolong. Bapak Ibu Yunus Taru, Bapak Ferdi jamah juga. Ibu Selvi Mas Amin juga jamah, sehatkan. Yang perjalanan dari Pineng ke Surabaya juga lindungi sertai, jauhkan dari celaka marabaya. Tuhan beserta. Tiba selamat sehat untuk kemuliaan nama. Tante Maria, Om Samuel Budianto, jamah. Bapak Peter Andi Budianto jamah, sehatkan semua. Juga Ibu Untung Pamekasan jamah juga, sehatkan, bisa selalu beribadah. Saudara Hongte juga Engkau tolong. Ibu Susi, Ibu Sin, Ibu Himawati, Ibu Rahel, Ibu Waroka, Engkau jamah juga Tuhan. Bapak Gunawan, papanya Meli di Semarang jamah. Pak Darmono yang kemo juga jamah juga, sehatkan beliau. Tuhan tolong selalu. Bapak Otniel dan Saudara Yohan jamah penglihatan, tolong kiranya. Ibu Mariam Sukainjun, Bapak Siswoco di Tuban jamah juga, bisa beribadah. Tuhan tolong. Fani dan papanya jamah juga, sehatkan juga. Engkau tolong semua Tuhan. Kami serahkan. Saudara Esra juga Engkau jamah juga. Tuhan sehatkan. Anak Nathanael juga
Tuhan tolong semua. Kami serahkan semua ke dalam tahun. Dan lain-lain yang tidak disebut nama, Engkau jamah semua. Ampuni kami semua. Segala kuasa iblis, setan, penyakit yang mengganggu, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Yang berulang tahun hari ini, besok, dan selanjutnya beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ulang tahun pernikahan keluarga Bapak Nur Hidayat dan Ibu Teyangu. Tuhan tolong semua. Satukan nikah mereka, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan, bahagia dalam Tuhan, dilimpahkan berkat-berkat rohani, berkat jasmani, berkat rumah tangga, sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Beri kesehatan, kekuatan yang dari surga. Terima kasih dipakai Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan bersama anak, mantu, cucu semuanya, Tuhan memberkati semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang bekerja, Tuhan berkati. Buka jalan semua. Hutang apa yang diusahakan kerjakan, tidak ada yang mustahil. Sampai perumahan di Mojosari, juga proyek jalan tol, juga pabrik ayam potong dan lain semua. Pabrik apapun, anak-anak berkati semua. Buka jalan semua. Yang bekerja apapun, usaha apapun, Tuhan tolong semua. Berkati semua. Yang menjual tanah, yang membutuhkan rumah tanah tolong, yang menjual rumah tanah tolong semua, biar mujizat terjadi. Yang mencari pekerjaan tolong, yang sekolah kuliah tolong semua, naik kelas baik, lulus baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari celaka mara bahaya. Tuhan bersama kami, tiba di rumah dengan selamat sehat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada baik dari Malang, Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Mojokerto dan sekitarnya. Engkau jaga, lindungi, sertai. Oh Tuhan tolong kami, tiba selamat sehat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Juga kami ke Juanda tolong, juga pesawat langsung ke Medan, Engkau tolong juga. Buka firman, buka jalan semua tepat waktu. Nama Tuhan dipermuliakan. Selamat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari 5 detik, 10 detik. Sebelum pulang, yakinkan kita hanya memuliakan Tuhan. Hidup dalam tangan Tuhan. Kita hanya berusaha, Tuhan yang menentukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Dan yang terbaik bagi kita semua. Angkat 2 tangan, serahkan semua kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan Ibu Eni juga dalam pemulihan. Engkau jamah juga. Sehatkan selalu. Bisa beribadah melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati.